Apa kata mereka? Jokowi, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Anies Baswedan dan KPK atas penetapan Firly sebagai tersangka. Sejumlah tokoh masyarakat di tanah air buka suara atas ditetapkannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Di antara mereka yang turut buka suara ada Presiden Joko Widodo, Jokowi, Capres Ganjar Pranowo, Capres Anies Baswedan, Cawapres Mahfud MD, dan KPK sendiri. Adapun pengumuman penetapan Firly sebagai tersangka disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, kepada wartawan, Rabu malam, tanggal 22 November tahun 2023. Firly diduga menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan. Menetapkan Saudara FB, Firly Bahuri, selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI tahun 2020 sampai tahun 2023. Ujar Ade dikutip dari wartakotalive.com. Berikut tanggapan sejumlah tokoh masyarakat di tanah air atas penetapan Firly sebagai tersangka. 1. Jokowi memilih hanya menanggapi singkat kasus yang menjerat Firly. Dia meminta masyarakat menghormati proses hukum, hormati semua proses hukum, kata Jokowi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan UU KPK, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, dia akan diberhentikan sementara. Proses pemberhentian itu dilakukan lewat keputusan Presiden, Kepres. Sekarang Kementerian Sekretariat Negara tengah menunggu surat dari Polri tentang penetapan tersangka Firly guna memproses hal itu. 2. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar mengatakan penetapan Firly sebagai tersangka menjadi peringatan untuk semua pemangku kekuasaan dan publik. Kalau urusan hukumnya kita serahkan ke penegak hukum, tapi ini alert, peringatan, buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korup, power tends to corrupt itu ada, kata Ganjar setelah menjadi pembicara di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Dia menyebut bakal menindak segala bentuk korupsi jika menang dalam Pilpres 2024. Ini harus disikat habis karena kalau kemudian kita penangannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada apa yang disampaikan pada 98 reformasi dulu. Sementara itu, dalam acara yang sama, Cawapres pendamping Ganjar, Mahfud MD, menanggapi pertanyaan wartawan tentang penetapan Firly. Mahfud menyinggung proses hukum yang akan dijalani Firly. Ia sudah proses hukum biar dijalani, kata Mahfud. 3. Anies. Sementara itu, Anies menyebut penetapan Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan menjadi landasan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih. Dia mengatakan hukum harus ditegakkan guna menghadirkan keadilan. Yang penting adalah penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi aturan hukum ditegakkan tidak tebang pilih. Tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, kata Anies setelah menghadiri acara diskusi di Hotel Le Méridien, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Anies turut menyayangkan kasus yang kini menjerat Firly. Kata dia, nama baik KPK seharusnya dijaga. Mesti dilakukan dan menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah komisi yang seharusnya bisa menjadi contoh, karena itu harus selalu terjaga, katanya. Dia ingin penetapan Firly itu bisa menjadi hikmah. Harapannya ini menjadi hikmah bagi semuanya untuk tertib untuk mengikuti prinsip-prinsip good governance, menjaga etika yang sangat tinggi standarnya, katanya. 4. KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menampik bahwa penetapan Firly sebagai tersangka adalah suatu bentuk kecolongan. Kita enggak pernah merasa kecolongan karena internal KPK sudah berjalan dengan baik meskipun kejadian-kejadian, apalagi kita ini tetap harus menganut asas praduga tak bersalah, kata Alex saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta,
Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Alex menyebut bukti bahwa KPK tidak kecolongan ialah terbongkarnya kasus adanya suap di rutan KPK beberapa waktu lalu. Sedangkan yang sudah terjadi, ada penyidik yang melakukan tindak pidana. Apakah itu adalah bentuk kecolongan? Ya, sistem yang akan berjalan termasuk yang sedang berjalan yaitu penjaga rutan, diduga menerima suap, juga masih berjalan, kata Alex. Mengenai kasus Firly, Alex mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Firly. Menurut Alex bantuan hukum itu diberikan karena Firly masih menjadi pegawai aktif KPK.